menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang datang ke majelis ilmu seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini, datang ke majelis ilmu, maka dia sama dengan fahuwa fi sabilillah. Maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau dia meninggal dalam keadaan begitu, Bu, maka meninggalnya bak mati syahid. Nah, ini ada santri kita, Bu. Beliau dalam keadaan ta'lim, beliau dalam keadaan menuntut ilmu. Kemudian ketika sholat asar dilaksanakan, sholat berjamaah di tempat belajar itu, kemudian pada rakaat yang ketiga tiba-tiba sakit kepala, pingsan, jatuh, kemudian meninggal. Nah, ini luar biasa, Pak. Nah, kematian inilah yang kita dambakan, Bu. Hidup di dunia sementara saja. Tapi kalau kematian kita di penghujungnya adalah husnul khotimah, maka ajal kita itu, Bu, meninggal kita itu dalam keadaan yang sangat indah. Walau kita tak tahu kapan kita meninggal, walau kita tidak tahu penyebab kita meninggal, tetapi semua takdir tentang ajal sudah Allah tetapkan. Karena itulah, Bu, berusahalah kita menjadi hamba Allah yang berikhtiar untuk mendapatkan penghujung hayat dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ditetapkan wa amalihi, ditetapkan perbuatannya. Jadi seluruh aktivitas kita yang kita jalani dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, semuanya sudah Allah tetapkan. Kita tadi bangunnya jam sekian, Pak, sudah Allah tetapkan. Kita tadi beraktivitas ke sebuah tempat, sudah ada dalam catatan Allah, sudah ditetapkan semuanya. Jadi gimana, Pak? Kita ini ibaratnya memang, ya kadang-kala kalau dilihat, Pak, menjalankan skenario saja, menjalankan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan saja. Tetapi apakah perbuatan kita itu ridho Allah atau tidak? Nah, itu bedanya, Bu. Ada perbuatan itu, misalnya, Bu, ada orang sholat, hari ini dia sholat ke masjid. Kemudian satu lagi, ada orang yang pergi ke sebuah tempat untuk maksiat. Kedua-dua ini, Bu, perbuatannya memang sudah Allah yang ngatur. Kita datang ke masjid, ada orang datang ke masjid, dengan ada orang datang ke tempat maksiat, kedua-duanya ini Allah yang punya kuasa, Bu. Allah yang menggerakkan kedua-duanya ini. Allah yang memberi izin kedua-duanya ini. Ada yang datang ke masjid, ada yang datang ke tempat maksiat. Kedua-duanya Allah izinkan. Tapi ingat, Bu, ada yang Allah ridhoi dengan ada yang tidak Allah ridhoi. Nah, kalau orang datang ke masjid tadi berarti Allah ridho, Bu, atas perbuatannya. Dan kalau ada orang datang ke tempat maksiat tadi, berarti Allah tidak ridho dengan perbuatannya. Meskipun kedua-duanya, amalannya, perbuatannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua aktivitas kehidupan kita ini sudah Allah yang atur, Bu. Jadi kalau begitu gimana, Ustaz? Caranya seluruh aktivitas itu, Bu, jadikan sesuai misi kita hidup di dunia. Apa misi kita hidup di dunia, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan seluruh amal kita itu, Bu, amal itu perbuatan kita, apakah tidur kita, makan kita, kerja kita, aktivitas kita yang biasa kita lakukan, jadikan perbuatan itu, Bu, perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yakni bernilai ibadah di sisinya. Salat tentu ya, Bu. Makan, kalau pengen Ibu makan jadi ibadah, mulailah makan dengan baca doa, basmalah. Kalau tidur, pengen tidur tadi menjadi ibadah, jangan lupa baca doa. Kalau kita beraktivitas yang lain, Bu, bekerja, pengen pekerjaan itu menjadi ibadah, lakukan karena Allah. Jadi seluruh rangkaian hidup ini sebenarnya, Bu, amalan kita dari 24 jam ini, sebenarnya semuanya ada pahala. Mohon maaf, bahkan seseorang yang masuk ke dalam kamar mandi, Bu, dia juga bisa beribadah. Ya, beribadahnya bagaimana, Bu? Sebelum dia masuk ke kamar mandi, dilangkahkan kaki kirinya, diucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selama dia berada dalam tempat yang kotor ini, tetap juga dinilai sebagai ibadah. Bayangkan, Bu, saking banyaknya ibadah kita kalau kita lakukan dengan cara yang betul diridhoi oleh Allah.
Maka dari itu Bapak Ibu, amalan kita ini, perbuatan kita ini sudah menjadi ketetapan Allah. Tidak bisa lagi Bu untuk kita ganggu gugat. Cuman yang bisa kita lakukan hanyalah berusahalah, beramallah sesuai dengan amalan yang diridhoi oleh Allah. Orang berkata Bu begini, kenapa engkau mencuri? Memang takdir Allah. Betul Bu, Allah yang takdirkan. Cuman perkaranya takdir Allah ini Allah ridho atau tidak? Kamu kenapa sholat? Saya ditakdirkan oleh Allah datang sholat malam ini. Memang betul Allah takdirkan. Allah ridho atau tidak? Allah ridho. Kalau sesuatu amal kita itu Bu yang Allah ridhoi, maka lakukanlah yang Allah ridhoi. Jangan sampai amal kita menjadi sesuatu yang memang Allah tidak ridhoi. Nah kemudian Bapak Ibu yang keempat, wasyaqiyyun aw sa'idun, bahkan Pak, kebahagiaan